الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sekarang waktunya kita sama-sama belajar dari bacaan kita di surah Al-Maidah ayat 14. Mungkin kita mohon izin untuk bintang tamu kita, Feby boleh maju ke depan. Kita belajar tahsin sama-sama ya Feby ya. Ini Masya Allah nih, ini waktunya mumpung ada gurunya nih, silakan. Ibu-ibu juga yang di rumah juga sama-sama dilihat lagi bacaannya. Surah Al-Maidah ayat 14, ibu-ibu yang di studio juga sama-sama ya. Mungkin dari Feby silakan dibaca. Al-Qurannya, maaf di sebelah tangan kanan Al-Qurannya. Iya silakan, hadap ke depan Feby. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما Mohon maaf sebentar. فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Salim sampai takjub juga nih Masya Allah nih. Ini berarti ada berapa hukum bacaan yang ada di sini nih Salim nih, mohon izin. Nah di sini. Iya. Qalu inna. Ini mad wajib muttasil. Nah, jadi ada mad bertemu dengan hamzah. Hamzah.
eh, bukan dengan satu kalimat. Oh gitu, Bukan ini bisa panjang kalimat. jadinya di sini ya. Ini Masya Allah Mad nih. jaiz munfasil. Mohon maaf. Iya, Majlis Mufasir. Ini Masya Allah nih. Jadi kalau misalnya di sini nih tadi bacaan yang dibawakan oleh Feby ini udah bagus ya maksudnya Udah bagus, dibacanya Masya ya. Allah. Cuma tinggal dilancarin lagi nih Masya Allah luar biasa loh Feby bagus banget. Waduh senengnya Masya Allah tepuk tangan sekali lagi dong buat bintang tamu kita. Ya Allah Salim terima kasih banyak. Alhamdulillah sama-sama udah belajar boleh kembali ke tempat masing-masing. Feby boleh duduk lagi Masya Allah. Alhamdulillah ibu semuanya. Alhamdulillah kita baru saja sudah membacakan surah Al-Maidah ayat 14. Mudah-mudahan buat semua yang membacakannya ataupun yang hanya mendengarkannya, Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang mohon izin waktunya buat jamaah yang ada di rumah yang mau curhat boleh langsung telepon ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Kami mohon juga pada guru-guru kami, mohon izin untuk maju ke depan, Ustadz Maulana, Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Zaoki untuk memberikan pendapatnya nih, Masya Allah buat jamaah yang di rumah. Sudah ada telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu curhatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tapi di luar tema nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Saya sudah menikah 1 tahun lebih, tapi belum dikasih kepercayaan sama Allah. Iya, Masya Allah. Akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman dan bahagia dengan rumah tangga saya. Karena rumah mertua sering ikut campur dan suami selalu mengadu pada ibunya. Jika ada masalah antara kami karena rumah berdekatan dengan mertua yang akhirnya mertua saya turun tangan dan saya selalu mengalah. Lalu ibu saya sudah mengetahui sifat buruk suami saya yang bisa dibilang jauh dari Allah ya. Suami saya memang pendiam orangnya, dia tidak mau bercengkrama dan berbaur dengan keluarga saya. Setiap main ke rumah ibu saya, dia selalu berdiam diri di kamar, tidak mau keluar. Keluarga saya tidak menyukai sifat suami dan akhirnya saya menegurnya tapi suami malah marah-marah dan menyuruh saya pulang ke rumah orang tua saya. Semenjak kejadian itu, saya jadi dilarang berkunjung ke ibu saya walau hanya 1 bulan sekali. Saya sudah sholat istikharah tapi belum ada jawaban. Pertanyaannya, apakah saya ada hak untuk minta cerai? Karena ibu dan mertua pun sudah tidak ridho lagi dengan pernikahan saya. Tapi suami saya tidak mau berubah dan tidak mau menceraikan saya, Ustaz. Oke ya. Oke Mbak ya, ini Mbak curhatannya panjang banget nih. Mungkin satu persatu kita coba bahas ya Mbak ya. Ya. Dari Ustazah Oki dulu silakan. Ini juga nasihat untuk saya dan kita semua ibu-ibu sekalian bahwa di dalam rumah tangga memang ada setan khusus yang dikirimkan yang tujuannya adalah untuk mencerai-beraikan antara suami dan istri. Setan ini memiliki prestasi terbesar kalau berhasil mencerai-beraikan suami dan istri. Maka beberapa yang bisa dilakukan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Jadi ketika kita memiliki sebuah permasalahan, silakan untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Tentu saja sabar ini tidak bisa sekali saja, artinya membutuhkan proses yang amat panjang. Kemudian dengan sholat, kenapa? Karena senjatanya seorang mukmin adalah dengan doa. Jadi perbanyak doa, dengan kesabaran maka kita bisa lebih realistis atau tidak mengikuti emosional ketika kita bercengkrama dengan suami kita. Jadi seperti itulah beberapa di antara yang harus dilakukan dan ingat bahwa jangan sampai bercerai-berai, kalau masih bisa dilakukan semaksimal mungkin pertahankan rumah tangga itu. Ini Masya Allah ya, jadi kita belajar sama-sama jangan gampang-gampang apa-apa cerai Ustadz ya. Mau izin Ustadz Maulana ditambahkan. Silakan benci sifatnya tapi jangan benci orangnya. Karena dia adalah suami. Bu, jangan pernah membenci suami. Kalau memang sifatnya buruk, bagaimana caranya supaya sifatnya yang dirubah, diperbaiki insya Allah. Jangan benci tapi doakan. Jangan benci tapi ingatkan. Jangan benci tapi tuntun. Yang namanya rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Untungnya bukan ibu yang jadi masalah. Bukan ibu yang jadi... Mertua jangan dibenci juga. Kalau perlu jadikan mertua sebagai partner untuk mengingatkan suami yang lagi lalai, yang lagi lupa. Mohon maaf, hindari yang namanya ada niat untuk bercerai. Jangan, disitulah tertawa setan. Dan ketika bercerai,
makin bukan malah menyelesaikan masalah, akan jadi masalah lagi. Apalagi kalau wanita yang meninggalkan rumah, apalagi wanita yang meminta cerai, jangan sampai nanti hilang haknya, apalagi kita yang disalahkan. Sebaiknya doakan suami, tuntun suami, cari orang-orang yang bisa menasihati. Undang Abi Maki ceramah di rumahnya ibu. Iya, Masya Allah. Benar. Jadi nggak segala sesuatu itu gampang main cerai-cerai aja. Mungkin dari Ustaz Abi Maki. Jangan. Aku ceraikan. Kalau perempuan minta cerai, tiap hari orang dicerai itu. Iya, Masya Allah makanya. Ustaz Abi Maki mungkin bisa menyimpulkan nih. Iya. Bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak buat Ustadz Maulana juga Ustadz Oki yang benar tadi bahwa sesungguhnya cerai itu adalah jalan alternatif terakhir. Sampai dikatakan abghadul halal ilallahi at-talaq. Sesuatu yang dihalalkan tapi dibenci oleh Allah itu adalah talak. Ya. Hal yang perlu diindahkan untuk kita lihat, ini khusus untuk para bapak-bapak sebagai pelajaran buat kita juga. Kalau digambarkan wala tadharuha kal mu'allaqah, jangan sekali-kali istri yang ada di rumah itu mu'allaqah, dijadikan istri sepertinya peranan istri tidak jadi istri juga, memang dekat di rumah. Hal ini yang harus diperhatikan baik-baik karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan dihalalkan perempuan ini atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong jaga amanah ini. Mungkin usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ini kurang mengertinya tentang amanah yang sebenarnya dalam keluarga itu apa. Ini adalah amanah, sekali lagi, ini adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di akhirat. Suami ingat amanah buat istrinya, istri juga amanah buat suaminya. Kalau dua-duanya faham dengan masalah dua-duanya amanah, suami titipkan kepada istri, istri titipkan kepada suami seperti libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Tolong fahami dan pelajari amanah dua-duanya agar lebih nikmat di dalam keluarga. Dan punten sebagai ikhtitamnya di dalam pertanyaan ini untuk lebih indahnya lagi tolong sholat berjamaah di rumah bismillah. Insya Allah akan menjadi keluarga yang baik. Amin, Masya Allah. Tuh buat Mbak yang curhat, Mbak ya jelas Mbak. Masya Allah, terima kasih banyak curhatannya. Ya. Iya, Jadi, mudah-mudahan itu ya Mbak ya. Bunda yang lagi nonton, mohon maaf, rangkul suami, tuntun suami, sayangi suami. Mau apa sih? Nikahnya juga baru setahun. Aja. Iya kan. Jadi apa-apa. Coba tanya dulu, coba kita tanya tes. Mbak masih cinta gak sama suaminya? Nah, ayo. Cinta nggak? Cinta enggak? Cinta nggak sama suaminya? Cinta lah, kalau nggak cinta masa nikah? Belum dengar. Gitu. Cinta enggak? Cinta nggak Mbak? Ayamnya yang jawab. Iya, udah nggak apa-apa. Mbak makasih banyak, tepuk tangan sekali lagi buat Mbak yang di rumah ini. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya nih. Nah sekarang kita kembali ke tema kita bicara masalah hari ini ya, bicara masalah Dajjal. Ini pertanyaannya banyak banget masuk ke saya nih. Kenapa sih Allah kok ngasih power atau kekuasaan yang luar biasa atau kekuatan yang luar biasa buat Dajjal nih? Sampai Rasulullah aja berdoa untuk berlindung dari fitnahnya Dajjal. Seandainya saya anak kecil, saya akan telepon Superman. Iya, Masya Allah. Atau telepon Justin Lee. Ini langsung aja penjelasannya kita minta dari guru kita Ustadz Abi Maki. Tepuk tangan Ustadz Abi Maki. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti di awal-awal telah disampaikan, fitnah terbesar yang dapat menghalangi manusia kedekatan dengan Allah adalah Dajjal. Tadi sudah disampaikan, Masya Allah luar biasa. Ternyata Dajjal ini saking punya kekuatan, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menurunkan hujan, bisa menyuburkan. Tapi ingat, beberapa ulama mengatakan ada khusus namanya, ala qaulil arjah, para ulama mengatakan mu'jizatu Dajjaliyah. Kenapa? Dajjal ini apabila di tempat itu menghidupkan kuburan itu, setelah hidup nanti mati lagi, dia tidak bisa lagi berlaku untuk menghidupkan yang kedua kalinya. Iya, maka itulah yang terjadi. Masya Allah, jadi kalau misalnya turunkan hujan di tempat itu untuk turunkan hujan, maka dia tidak mampu lagi untuk menurunkan hujan di tempat itu. Maka mukjizatnya itu tidak sempurna. Itu salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Dajjal. Iya, seandainya mereka paham, begitu dihidupkan, coba matikan, hidupkan lagi. Tidak bisa, buktinya apa? Laki-laki yang diselamatkan tadi, cerita yang luar biasa oleh Ustadz Haoki. Iya, begitu telah digaji, dihidupkan, mampu dimatikan lagi oleh Dajjal? Tidak. Maka akhirnya dilemparkan. Kenapa? Dia tidak mampu untuk membunuh yang kedua kalinya. Punten. Maka na'udzubillah wallahu a'lam. Wallahu a'lam. 4 tahun yang lalu. Iya, 4 tahun yang lalu. Saya pribadi melihat dan mendengar seorang ulama berbicara dari Aqsa dengan mengatakan ketika ada bayi dilahirkan, ternyata bayi itu bicara dengan mengatakan, aku adalah laki-laki yang terakhir dibunuh oleh Dajjal. Berarti bayi itu kalau benar sudah lahir sekarang ini. Wallahu a'lam. Iya, tapi ini perkataan dari seorang ulama yang benar disebarkan perkataan ini. Bayi lahir dan bayi itu bicara mengatakan, aku adalah orang yang terakhir yang dibunuh oleh Dajjal. Berarti laki-laki yang selamat dari Madinah itu. Subhanallah.
Dan punten, kelemahan yang kedua, Dajjal dan para pengikut Dajjal, punten nanti tidak ada yang mengetahui ini pengikut Dajjal atau tidak, pengikut Dajjal atau enggak. Yang berbicara ini pengikut Dajjal atau bukan adalah pohon karqad dan para binatang. Binatang bicara, yantiqul ahjar wal asjar, lalu dikatakan wal bahaim. Jadi orang-orang pengikut Dajjal merusak di muka bumi ini. Lalu orang-orang tidak tahu mana Dajjal, mana pengikut Dajjal dan mana tidak. Maka saat itu kalau ada pengikut Dajjal, semua pohon mengatakan, ya Muslim, hada tabi'ud Dajjal. Hai Muslim, ini ada pengikut Dajjal. Langsung diserbu. Lawat lagi, ada kambing, ya Muslim, hada tabi'ud Dajjal. Diserbu. Semua akan berbicara. Hanya satu pohon yang tidak bicara. Pohon apa? Karqad. Maka sampai hari ini di Asbahan, tempat keluarnya Dajjal, itu la haula wala quwata illa billah, mereka menanam pohon karqad. Kenapa? Hanya pohon ini yang dapat menyelamatkan daripada Dajjal dan para pengikutnya. Mereka percaya. Hadis Rasulullah mengatakan, illa karqadu la yantiqu wa la yukhbiru. Hanya pohon karqad yang tidak berbicara dan tidak membocorkan mana Dajjal dan pengikutnya. Na'udzubillah, maka mereka yakin dengan kenyataan ini di mana-mana pohon karqad. Pohon karqad. Kenapa? Karena ini adalah sumber daripada punten buat Dajjal keselamatannya. Astagfirullah. Selanjutnya, di mana matinya Dajjal? Matinya Dajjal Rasulullah sudah bilang dengan mengatakan inda babil Lud. Apakah ada babil Lud sekarang? Ada. Kira-kira Palestina sudah ada kampung Lud sekarang ini. Sekarang tempat keluarnya sudah ada, tempat matinya sudah ada, dan tanda-tanda sudah nampak. Lalu apa yang terjadi? Sekarang ini takutnya kita ini lalai tidak mengenal terhadap yang namanya situasi Dajjal. Kenapa? Karena salah satu tumbuhnya Dajjal, keluarnya Dajjal ketika majelis taklim sudah tidak membicarakan tentang Dajjal. Hari ini alhamdulillah membicarakan Dajjal. Oh, tepuk tangan dulu ya Allah, Masya Allah. Abi makasih banyak penjelasannya. Ya Allah, serem banget ya. Tadi kalau bisa tadi kita dengar ulama 4 tahun yang lalu berkata bahwa adalah bayi lahir, wallahu alam ya. Bercerita bahwa dia bercerita adalah saya yang terakhir dibunuh Dajjal. 4 tahun lagi, berarti sekarang dia umurnya, aduh gak usah dihitung-hitung deh. Ini stres kita, nauzubillah, astagfirullahaladzim. Nah sekarang nih, kita pengen cari tahu juga dia bicara ketika Dajjal datang di muka bumi. Tadi Ustaz Zauki bilang kita masih ada kesempatan gak sih nih buat para manusia untuk bertaubat. Sehingga kita tidak tunduk kepada Dajjal nih. Mohon izin waktunya Ustaz Zauki, silakan. Tepuk tangan buat Ustaz Zauki. Terima kasih Mas Adli. Bapak dan Ibu sekalian membicarakan mengenai taubat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Semua dari kita ini berbuat salah. Tidak ada yang bersih dari dosa, tidak ada yang suci, sempurna. Oleh karena itu sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Setiap hari mata kita berbuat salah. Mata kita memandang yang bukan haknya, tangan kita memegang yang bukan haknya, melangkah kepada tempat-tempat yang haram untuk didatangi. Lisan kita yang tak bertulang ini dengan mudah sekali berbuat dosa demi dosa. Maka memang dianjurkan untuk senantiasa bertaubat. Jangan sampai taubatnya nanti ketika kiamat kubro. Kan kiamat ada 2 ya Bu, kiamat sugro, kiamat kubro. Kiamat sugro itu ketika kita mati, meninggal dunia atau bencana alam. Kiamat kubro salah satunya adalah Dajjalnya datang. Jangan sampai kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah ada tanda-tanda kiamat kubro. Tidak berarti lagi taubatnya. Kata Allah apa di surah Az-Zumar ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Mumpung belum, dan jangan sampai kita dipertemukan kepada kiamat kubro ditemukan dengan Dajjal, maka bertobatlah dari sekarang. Sebanyak apapun dosa kita, setinggi gunung pun ketika kita datang kepada Allah, Allahumma firli dzambi, 1000 kali kita bolak-balik kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, kita maksiat, kita bertobat kepada Allah, kita maksiat. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah tidak ampuni dosa kita, Allah tidak terima taubat kita kalau sudah dikerongkongan nih. Seperti Fir'aun. Sudah dikerongkan, sudah detik-detik kematiannya, sudah tidak terima lagi taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika ada Dajjal, tidak berguna lagi, tidak diterima lagi, tidak berarti iman seseorang ketika matahari terbit dari barat, itu tanda-tanda kiamat kubro. Termasuk kalau sudah ada dukun, sudah ada binatang-binatang melata, kan nanti di hari kiamat ada binatang melata ya Bu ya yang bisa bicara. Termasuk juga ketika sudah keluar asap, itu tidak berguna lagi ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, saya bertobat kepada Allah, tidak ada artinya lagi Bu Ibu sekalian. Jadi mumpung belum sampai pada hari itu, walau hari itu sudah dekat, yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Abi Maki tadi. Mumpung belum terjadi hari yang mengerikan itu, maka tidak ada salahnya setiap hari
Kita beristighfar kepada Allah. Rasulullah sehari 100 kali Bu beristighfar. Padahal maksum, dijamin masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang nggak tahu dosanya setinggi apa, masih malas bertobat kepada Allah dan banyak berbuat maksiat. Orang beriman, kalau dia buat maksiat itu Bu, seperti seolah-olah ada gunung, dia berada di bawah gunung, seolah-olah gunung itu akan runtuh, kena pada dirinya. Tapi orang yang tak beriman, orang yang durhaka pada Allah, ketika buat dosa seperti ada lalat yang nempel di hidungnya, kemudian dikibaskan begitu saja. Saking ringannya dia berbuat dosa dan malas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau berada dalam keadaan yang sangat menyesal ketika tobatmu sudah diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ringan sebenarnya. Tapi dengan istighfar itu Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kita insyaallah. Dan dengan istighfar itu membuat kita peka untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil. Tidak ada dosa kecil, karena dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa-dosa yang besar. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Umah terima kasih banyak. kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustazah Oki. Ya Allah. Seru banget tema kita hari ini, gak kerasa sampai pada bengong semuanya. Bu jangan melongo, awas ada laler ntar Bu ya. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan lanjutkan lagi. Kita masih akan mendengarkan tausiah solusi nih dari guru-guru kita. Ada dari Ustadz Abi Maki, mohon izin tentang apa Ustadz? Iya, insya Allah kita akan melihat gambaran-gambaran solusi daripada apabila ketemu Dajjal dan yang lainnya. Yang terpenting bukan itu, tapi insya Allah kita akan bahas dengan mengatakan tanda-tanda yang terbesar yang harus kita waspadai apa saja ketika Dajjal tiba. Nanti, Masya Allah. Dari Ustazah Oki, mohon izin. Amalan-amalan yang harus kita lakukan agar terhindar dari fitnah Dajjal. Masya Allah. Selengkapnya setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Rugi loh, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.